pengelolaan piutang daerah. Sehingga saya dengan seluruh bupati wali kota berikut jajaran telah rapat bagaimana tentang pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Semakin lama kendaraan tahunnya itu semakin murah kalau dihitung berdasarkan NJKP nilai jual yang benar Pak motor. Itu saja karena ada patokannya. Tahun 2006 lor, 20 tahun wis lor. Nah, iki udah 20 tahun ya usianya ya. Oh. 500 punjul lor. 500 punjul. Ini ki duit digawe apa kabeh. Warga Jawa Tengah lagi galau. Galau kenapa? Pajaknya dinaikin. Pajak kendaraan naik drastis sekitar 17% kalau nggak salah. Alasannya ya dari mana kita bayar ASN, bayar kebutuhan pemerintah lainnya kalau nggak naikin pajak. Jadi diam-diam kok nggak ada angin, nggak ada hujan, pajak di Jawa Tengah, pajak kendaraan bermotor naik. Yang gokilnya membuat hampir seluruh warga Jateng itu menjerit. Di tengah himpitan ekonomi, masyarakat diharuskan membayar pajak setinggi langit. Di demo masyarakatnya sendiri ini Gubernur Jawa Tengah sekarang panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi pada Samsat. Sudah tahu mau puasa seperti ini, sudah tahu ekonomi masyarakat lagi sulit, malah menaikkan pajak. Guys, ternyata ketika kita bayar pajak, baik itu roda 2, roda 4, gubernur, wakil gubernur itu mendapatkan insentif dan itu jauh di atas gajinya. Bahkan katanya per bulan itu bisa lebih dari 1,5 miliar untuk gubernur. Pajaknya dinaikkan. Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Muhammad Khairuddin Official. Di saat masyarakatnya sedang mengalami kesulitan ekonomi yang makin turun, Gubernur Jawa Barat Ahmad Lutfi malah menaikkan pajak teman-teman, mencapai 48% hingga 66%. Gila kan, gila. Jalanan masih banyak yang rusak, tapi pejabatnya malah menaikkan pajak kendaraan bermotor, apalagi di saat ekonomi ini sedang sulit-sulitnya teman-teman. Nah, akibat kenaikan pajak ini, warga Jawa Barat kompak teman-teman menyerukan gerakan stop bayar pajak serentak di Jawa Barat. Oke teman-teman, gimana video selengkapnya? Kita langsung simak saja ke videonya. Kita punya dasar ya, jadi dasarnya itu adalah kita melakukan tindakan harus berdasarkan aturan. Di Jawa Tengah itu punya Pergub nomor 31 tahun 2024 ya, tentang pengelolaan piutang daerah. Sehingga saya dengan seluruh bupati wali kota berikut jajaran telah rapat bagaimana tentang pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Di mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita bisa belum bayar pajak. Kita sebagai warga yang ingin taat bayar pajak harus datang ke Samsat membawa KTP pemilik asli. Tapi kenapa calo justru bisa mengurus tanpa syarat yang sama? Semakin lama kendaraan tahunnya itu semakin murah kalau dihitung berdasarkan NJKP nilai jual yang benar Pak motor. Itu saja karena ada patokannya. NJKP dan sebagainya itu sudah dipatok oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu jadi kendaraan baru itu harusnya objek pajaknya sekian sama seluruh provinsi. Itu patokan kita. Nah teman-teman, menurut Bapak ini katanya kalau motor yang usianya sudah tua itu pajaknya semakin murah. Nah kita lihat apakah benar di Jawa Tengah seperti itu teman-teman, kalau motor sudah tua pajaknya makin murah. Saya ngarep bayar pajak lor, Jawa Tengah lor, ki aku lagi bayar pajak lor. Ki motor iki lor. Tahun 2006 lor, 20 tahun wis lor. Nah, iki udah 20 tahun ya usianya ya. Oh. 500 punjul lor. 500 punjul. Ini ki duit digawe apa kabeh. Ini apa ki bangun ini ki. Wis ndang bayaro lor, bayaro kowe nek Jawa Tengah bayaro, mah mendem kowe. Bayaro lur, bayaro. Nah teman-teman, jadi apa yang
dipidatokan oleh Bapak tadi itu ternyata apa? Hanya ngibul. Kenyataannya nih Bapak motor udah 20 tahun, pajaknya masih gede, masih kena kenaikan pajak, teman-teman. Gubernur Jawa Tengah menaikkan pajak 66%. Wow, bisa begitu ya? Giliran masalah pajak cepet banget. Gue. Tuh. Tapi giliran bencana dan rusak malah joget-joget nang dangdutan. Orang nyengiti banget aja gue lah, Jan. Cel kepriwe lur, jar mundur lah. Well, Indombo angkat lur. Masyarakat serukan gerakan stop bayar pajak serentak di Jawa Tengah. Iki terus piye lur? Do setuju apa ora masyarakat kok ngene iki? Stop bayar pajak. Tuh, piye iki kudune? Setuju apa ora wong Jawa Tengah iki? Ana kata-kata ngene iki, piye iki lho? Wong do ngene do setuju stop bayar pajak iki piye solusine? Lur. Piye lur iki lur? Buat Pak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, saya sebagai warga Anda kecewa. Di saat warga Anda sedang terkena musibah, terkena bencana, Anda malah menaikkan pajak kendaraan bermotor. Maksudnya Anda apa? Bukannya mengurangi beban mereka, malah Anda menambah beban mereka. Betul. Ngaco Anda ini jadi gubernur. Halo Gubernur Jateng. Wah, kemarin pas banjir bandang warganya kebanjiran, gubernurnya ngilang, gak kelihatan. Kayak punya ilmu gaib gitu loh. Tiba-tiba gak kelihatan. Sekarang giliran gubernurnya kelihatan, pajak kendaraan naik bos. Jangan-jangan kemarin bertapa bersemedi di Gunung Kawi ya, cari wangsit bagaimana biar rakyat makin susah. Rakyat makin susah, naikin aja kendaraan itu, pajak-pajaknya kenaikin, mang keren. Jadi ingat kata Sarkowi, Pak Ahmad Lutfi, saya OTT pembangunan Jawa Tengah. Ada yang inget kayak gitu gak guys? Salam waras. Infone pajak Jawa Tengah jari naik, jari sopo. Bener Pak. Wingi bayare 383. Saiki wis jebul mundak tenan, saiki 431. Ya kuwi mundake ketok. Di tengah ekonomi masyarakat yang belum pulih, nih kabarnya pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah akan naik. Nah, PKB naik sekian persen, BNPKB naik 30%. Akibat pemilik kendaraan harus membayar pajak pokok plus option kabupaten kota hingga total pajak melonjak signifikan. Nah, dalam simulasi kenaikan pajak bisa mencapai 48% sampai dengan 66%. Gila, di atas 50%. Dewa kemarin ya teman-teman, gara-gara naikin pajak di demo. Nah, ini di warga Jawa Tengah ini reaksinya bagaimana? 4,7 juta kendaraan di Jawa Tengah nunggak bayar pajak. Tentunya banyak banget penyebabnya. Tapi menurut keyakinan saya ada dua hal penting yang menjadi alasan orang malas bayar pajak. Yang pertama, kita pernah ada pemutihan di tahun 2024. Jadi orang-orang yang rajin bayar pajak akan punya pikiran, ngapain harus bayar pajak tertib, sementara yang telat 5 tahun aja diputihkan. Nah yang kedua ini yang lagi rame banget dibicarakan. Menurut keyakinan saya, pajak option ini memegang peran penting kenapa orang malas bayar pajak. Orang-orang yang bayar pajak di 2025 pada cerita tuh ke teman-temannya, pajak gak makin murah tapi makin mahal. Nah, sebenarnya gak masalah juga misal mau pemerintah mau naikin pajak, tapi harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang baik misalnya. Jalan yang baik, jalan banyak polisi atur bos. Bisa kan pajak option dibarengi dengan pembagian stiker gratis parkir selama 1 tahun di parkir yang dikelola oleh Dishub. Gak susah, bisa kan ya? Semoga bermanfaat. Guys, ternyata ketika kita bayar pajak, baik itu roda 2, roda 4, gubernur, wakil gubernur itu mendapatkan insentif dan itu jauh di atas gajinya. Bahkan katanya per bulan itu bisa lebih dari 1,5 miliar untuk gubernur. Pajaknya itu. Terus yang dinaikkan. ngomong ini mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
namanya Matur Husairi. Ayo Mas, saya lihat konten di sampean itu ngomong, ternyata mak pipa itu 1,6 ya? Iya, 1,6, hampir 1,7. Hampir 1,7. Itu dasarnya dari mana? Ya gini Cak Soleh, jadi tunjangan operasional kepala daerah itu, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu sebenarnya diatur di PP 109 tahun 2000. Kemudian itu diatur di Pergub nomor 14 tahun 2019 dan direvisi dengan Pergub nomor 5 tahun 2024. Kalau gubernur hampir 1,7. Hampir sama 1,7. Kalau wakil gubernur? Wakilnya 900-an lebih. 900 juta. Ya, 900 WKB juta. itu. Oh iya dong. Dan itu pajak. Per bulan apa per tahun? Per bulan. Per bulan. Per bulan. Berarti masyarakat itu berbondong-bondong bayar pajak untuk nyenengin pejabat untuk dong. ngasih fasilitas ke pimpinannya, ke gubernur maupun bupati. Gila sih teman-teman, ternyata gubernur dan wakil gubernur mendapatkan fee dari pajak-pajak kendaraan masyarakat teman-teman. Pantas kalau ada para pejabat yang senang kalau menaikkan pajak itu senang, ternyata mereka dapat timbal balik atas kenaikan pajak tersebut teman-teman. Gila. Warga Jawa Tengah lagi galau. Galau kenapa? Pajaknya dinaikin. Pajak kendaraan naik drastis sekitar 17% kalau nggak salah. Alasannya ya dari mana kita bayar ASN, bayar kebutuhan pemerintah lainnya kalau enggak naikin pajak. Memang naikin pajak itu cara paling mudah, cara paling gampang untuk nyari duit oleh pemerintah daerah yang tidak kreatif mungkin ya. Padahal cara itu beresiko kan. Ini katanya akibat dari pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat yang tadinya sekitar 800 triliunan menurun menjadi 600 triliunan. Jadi pemerintah daerah ya harus cari akal sendiri untuk membiayai pemerintahannya. Nah, cara yang paling mudah tadi itu naikkan pajak, beres urusan. Mudah bagi pemerintah, sulit bagi rakyat, betul? Karena dengan pajak yang naik ini pengeluaran untuk rakyat semakin besar, menjerit lagi mereka. Sehingga cara yang beresiko ini kalau tidak dilakukan dengan hati-hati bisa menjadi bumerang, bisa mendapat penolakan, bahkan bisa didemo atau seruan boikot pajak, tidak membayar pajak. Kan repot sendiri bagi pemerintah daerah Jawa Tengah atau gubernurnya yaitu Ahmad Lutfi. Jadi Pak Lutfi hati-hati kalau mau menaikkan pajak rakyat di Jawa Tengah, ya buktikan dulu dong pembangunannya harus kelihatan. Jalan-jalan yang sedang dibangun, infrastruktur yang sedang dibangun, kemudian respon terhadap pembangunan yang cepat. Nah baru kemudian ngomong pajak naik, mungkin rakyat ngerti. Tetapi kalau pemerintah diem-diem baik, tidak ada kelihatan kerjanya, tiba-tiba naikin pajak, kan itu bisa membuat rakyat marah, betul? Buktikan dulu, misalnya dengan mengurangi pos-pos yang selama ini membebani, misalnya baju dinas, seremoni, anggaran kunjungan ke luar negeri, tunjangan ASN yang tidak masuk akal, itu dipangkas semua, Pak. Barulah rakyat ngerti, oh pemerintah juga sedang berhemat-hemat, yuk kita bantu, kan begitu. Nah teman-teman, betul juga menurut Bapak ini, tunjukkan saja dulu kinerjanya, jangan main naik-naik pajak aja. Jalan aja masih banyak yang rusak, kan main enak-enak naikin pajak aja. Tunjukkan dulu perbaikan infrastruktur, pelayanan, baru minta kenaikan pajak kepada masyarakat. Masyarakat pun pasti ikhlas kalau apa yang mereka keluarkan dan mereka dapatkan itu setimpal gitu loh. Bayar pajak akan meningkat. Karena apa tadi? Karena yang tadinya rencana memboikot membayar pajak, setelah ada diskon kan berarti kan kembali untuk membayar pajak. Harapannya dengan ada diskon ini semuanya kepatuhan membayar pajak itu meningkat. Bilang saja kalau kalian ini udah panik, takutnya masyarakat ini kompak tidak membayar pajak, jadinya memberikan diskon. Kenapa harus ada diskon sih? Turunkan saja pajaknya Pak, nggak perlu diskon-diskonan Pak. Rakyat pengen pajak yang relevan gitu loh Pak, yang masuk di akal lah istilahnya dengan keadaan ekonomi sekarang Pak. Diam, senyap,
namun tepat sasaran. Hampir sama kayak motonya prajurit khusus. Namun bedanya ini bukan prajurit khusus, tapi kepala daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya Gubernur Jawa Tengah. Jadi diam-diam kok nggak ada angin, nggak ada hujan, pajak di Jawa Tengah, pajak kendaraan bermotor naik. Yang gokilnya membuat hampir seluruh warga Jateng itu menjerit. Di tengah himpitan ekonomi, masyarakat diharuskan membayar pajak setinggi langit yang kenaikannya tanpa ada pemberitahuan. Mungkin ada pemberitahuannya, namun masyarakat banyak yang tidak tahu, yang akhirnya ketika masyarakat datang mau bayar pajak kok kaget, syukur nggak jantungan. Ini aslinya bener-bener kerjanya kayak tuyul, diam nggak kelihatan tapi hasilnya nyata bikin rakyat sengsara. Sedang viral di media sosial postingan Gubernur Jawa Tengah M. Lutfi panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi di Samsat. Dan juga ada unggahan dari seorang netizen bernama Ida Purwanti. Beliau mengatakan, pantesan aku pajak biasa ngantri ini kok sepi banget, padahal jam 11 siang. Biasanya pas rame-ramenya jam segitu. Tahu gitu aku juga nggak mau bayar pajak. Hal ini pun menjadi sorotan salah seorang anggota DPR RI bernama Didi Haryadi. Beliau menyoroti ribetnya membayar pajak di negara Republik Indonesia. Beliau mengatakan seharusnya masyarakat yang mau membayar pajak itu dipermudah. Ini era digital. Masyarakat tinggal setor selesai, tidak perlu fotokopi ini, harus mengantri itu. Inilah yang mengakibatkan masyarakat di Indonesia sudah mulai jenuh untuk membayar pajak. Semoga pelayan pajak di negara Republik Indonesia ini mempermudah sistemnya. Tidak perlu lagi birokrasi fotokopi ini, ngantri itu. Salam wajah langsa. Orang-orang sudah patuh pajak, tiba-tiba diperhasikan kira-kira kan gitu. Akhirnya kan orang jadi malas, ngapain saya bayar pajak kan gitu. Berarti sampai ada gerakan stop bayar pajak itu berarti suatu kewajaran yang amarah warga. Ya itu sebetulnya menunjukkan bahwa rakyat itu semua sudah sangat muak gitu dengan pemerintah yang selama ini memberikan pelayanan yang tidak baik kepada rakyatnya. Saya sudah melihat indikasi itu 2 tahun yang lalu ya. Itu kan tahun 25 itu kan sudah ada option. Ini menurut saya itu memang ya kalau bahasa itu memang kurang ajar ya. Jadi di sisi lain masyarakat ini sedang nggak baik-baik saja, tetapi pemerintah dengan seenaknya menaikkan pajak, dan itu kan akhirnya kan mereka kan berdalih bahwa ini bagiannya kota, ini bagiannya provinsi dan sebagainya. Tapi masyarakat kan berpikirnya kayak gitu. Hasil akhir, angka akhir itu yang dibayar oleh konsumen dia membandingkan dengan tahun sebelumnya. Betul. Restoran lancar, pastikan yang store masih sanggup berdiri. Semoga bermanfaat. Nggak kapok dengan kasusnya Sudewo gara-gara menaikkan pajak. Di demo masyarakatnya sendiri ini Gubernur Jawa Tengah sekarang panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi pada Samsat. Sudah tahu mau puasa seperti ini, sudah tahu ekonomi masyarakat lagi sulit, malah menaikkan pajak. Ini nggak kapok-kapok ya teman-teman di Jawa Tengah ini. Kemarin Pati, sekarang apakah lebih besar lagi? Jalur utara, jalur tengah, jalur selatan, mau jalan nasional maupun provinsi kabupaten tidak boleh ada yang bolong. Minimal H-7 sudah ready. Termasuk kalau itu menjadi kewajiban nasional, laporkan saya Pak. Nanti biar kita selesaikan secara nasional juga. Kalau jalan nasional itu. Menjelang Lebaran 2025 kemarin, Ahmad Lutfi bilang tidak ada jalan yang bolong. Katanya sudah mulus semua. Tapi masuk di Lebaran 2026, jalan yang sama dibenerin lagi. Ini sebenarnya perbaikan atau siklus proyek tahunan. Rakyat tiap tahun bayar pajak kendaraan, bayar retribusi, tapi jalannya tetap rusak. Tambah lagi, rusak lagi. Aspalnya seperti kontrak musiman, hidup menjelang Lebaran, mati setelahnya. Jalan kok tiap tahun dibenerin sih Pak? Kalau memang tahun lalu sudah beres, kenapa sekarang malah dibenerin lagi? Lumayan sih ya Pak ya. Kalau proyeknya berulang, berarti anggarannya pun juga berulang. Yang rugi tetap rakyat. Terus yang untung siapa? Silakan publik yang menilai. Goblok. Jalan rusak di daerah Jawa Tengah teman-teman, tapi masyarakatnya mandiri, memperbaiki secara mandiri sendiri teman-teman. Halo Bapak Gubernur Ahmad Lutfi dan Kepala Dinas
PUPR Provinsi Jawa Tengah ya Pak Enggar. Pak, ini wargamu secara swadaya memperbaiki jalan rusak di sini Pak, karena keluhan mereka selama ini tidak didengar oleh pemerintah. Akhirnya mereka turun ke jalan secara mandiri untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini. Mereka melakukan hal tersebut lantaran banyak sekali di area sini itu menyebabkan kecelakaan, bahkan menimbulkan korban jiwa Bapak. Mereka ini berinisiasi untuk memperbaiki jalan ini secara mandiri. Tolong untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena ini adalah jalan Provinsi Jawa Tengah ya, untuk segera diakomodir dengan baik. Jalan ini sudah lama rusak Bapak. Dan kalau waktu berangkat sekolah atau berangkat kerja dan pulang kerja di sini tuh macet sekali. Tolong ini dijadikan atensi khusus untuk Bapak Gubernur Ahmad Lutfi dan Bapak Henggar ya, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Ini jalan-jalan yang seperti ini nih yang bikin masyarakat tidak terima kalau pajak kendaraan itu naik sampai harus memperbaiki secara mandiri. Aduh, kayak nggak ada gubernur. Resah tidak segera diperbaiki, warga sejumlah desa di Brebes iuran mandiri perbaikan jalan. Nah ini sudah bayar pajak harus iuran mandiri untuk memperbaiki jalan yang rusak. Kemana gubernurnya? Belakangan ini muncul gelombang seruan stop bayar pajak yang ada di Jawa Tengah. Dan mengapa sebagian masyarakat itu sampai pada titik frustasi seperti ini? Ini kan pertanyaan. Biasanya ini dipicu oleh rasa tidak adil. Pajak itu dipungut rutin, tapi pelayanan publik dianggap belum maksimal, bahkan jauh dari kata maksimal. Dan secara fakta, Indonesia itu memang sangat bergantung pada pajak. Lihat, dalam struktur APBN kita itu sekitar 70-80% penerimaan negara itu berasal dari pajak. Artinya apa? Roda pemerintahan kita seperti gaji ASN, subsidi bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga layanan publik itu ditopang oleh kontribusi pajak dari rakyat. Kita lihat, Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, sangat melimpah. Kita memiliki cadangan batu bara yang besar. Kita punya nikel, kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya gas, kita punya minyak, kita punya hutan tropis yang luas, kita punya potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Secara teori saja, kekayaan sebesar ini harusnya mampu menjadi penopang utama keuangan negara. Teorinya seperti itu. Tapi mengapa negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah masih bergantung pada pajak? Dalam sistem ekonomi yang berjalan saat ini, pengelolaan sumber daya alam itu diserahkan kepada korporasi. Melalui apa? Melalui skema konsesi atau kerjasama jangka panjang. Negara mendapatkan bagian melalui pajak atau royalti atau bagi hasil. Itu sangat sedikit. Namun karena kepemilikan dan pengelolaannya itu tidak sepenuhnya di tangan negara, pemasukan dari sektor sumber daya alam tadi itu tidak selalu maksimal untuk menutup seluruh kebutuhan anggaran. Akibatnya apa? Pajak itu menjadi tulang punggung utama. Rakyat itu ditarik pajak, diserang pajak dari berbagai penjuru. Dan kita lihat bagaimana solusi menurut Islam. Kita lihat dalam perspektif Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam strategis, ini berulang kali saya sampaikan. Sumber daya alam strategis, tambang-tambang besar, minyak, gas, hutan, batu bara, emas, dan semuanya itu menjadi miliknya rakyat, menjadi miliknya umum. Negara itu hanya sebatas sebagai pengelola saja. Dan nanti kalau itu sudah dikelola, lalu hasilnya itu dikembalikan ke rakyat dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk pendidikan, kesehatan,
dan macam-macam. Infrastruktur itu sumbernya ya dari sumber daya alam tadi yang dikelola negara dan hasilnya dikembalikan lagi ke rakyat, bukan diserahkan ke asing, bukan diserahkan ke swasta. Ya, pada intinya perbaikilah tata kelola perpajakan. Kalau bisa bikinlah bayar pajak online secara nasional di satu aplikasi gitu, biar masyarakat ini nggak bingung gitu di aplikasi yang mana harus membayar pajak. Dan yang kedua, perbaiki pelayanan. Jangan ada pungli-pungli ketika kita membayar pajak, harus fotokopi ke sana, harus ke sini, harus cetak bengek apalah. Itu kan malah merepotkan masyarakat yang ingin keluar uang gitu loh. Kalau udah kayak gini kan udah ribet, pajak naik ya kan malas masyarakat bayar pajaknya. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.